Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Halid Movie Time di ruang film. Ya masuk silakan. Oke penikmat film, dan ini gue akan kembali membuat konten serba-serbi film. Kali ini serba-serbi film kali ini spesial karena gue bersama Teddy dan kita akan ngebahas tentang nasib superhero Indonesia. Kenapa ya superhero Indonesia ini kurang laku ya? Kurang di diminati. sini kurang laku gitu. Padahal superhero lokal tuh potensinya besar loh. Jadi untuk dikembangin. Jadi ada yang ceritanya berat tapi nggak laku. Ada yang ceritanya ringan pun nggak laku juga nih. Nah, jadi apa ini? apa sebabnya? ya? Yuk kita bahas di serba-serbi film. Oke pendapat film kita akan Tanya bahas Oktober. bebas kapan aja, Bisa bulan ini terserah ya? gue lah. random. Jadi seperti apa ya kira-kira kita ngebahas tentang superhero Kenapa Indonesia ya? Film horor, superhero tidak laku ya? Ya, terkhusus lokal. Sedangkan di luar itu laku. Yes. Kenapa Indonesia tidak laku film horor ya? Oke kita bahas dari Mari kita bahas. film-filmnya. Yang pertama Gundala. Gundala tapi lumayan, itu Nah, 1 juta. awalnya kan potensi film Indonesia tuh lakunya dari film Gundala, makanya mereka mereka bikin berusaha mengembangkan dunianya dengan Bumi Langit Cinematic Universe. Sangat disayangkan Tapi ternyata ya, film-film berikutnya flop, nggak mendapatkan jumlah penonton. Gue pribadi nih, si Gundala itu kan lumayan kan 1 juta tembus. Cuman dia dari segi kostum kurang. Ya, Kalau menurut gue kostumnya biasa banget. karena baru banget muncul. Tapi wajar. Dari segi apa tuh dia petir ya? Petir apa sih? Iya, Kekuatannya petir ya. Tapi juga masih kurang dikembangkan gitu ceritanya. Iya. Tapi untungnya dia bisa tembus 1 jutaan. Ini faktor dia kenapa laku, pertama promosinya gencar Promosi banget dia waktu bagus. itu. Gundala pada saat bahkan waktu itu gue nonton Gundala 500 perak dari Tix ID. Nice. Terus Jadi ya, ada promo-promo lah dari aplikasi. sering buat acara dia, acara ini, Meet acara and greet itu, atau apa ya, promo-promo sebelum lah ya. filmnya tayang. Terus Gundala itu emang salah satu karakter di komik yang juga populer. Banyak orang yang tahu tentang Gundala, walaupun jarang banget difilmin tentang Gundala. Dan ada film yang laku juga selain di luar dari BLCU, yaitu adalah Wiro Sableng yang diperankan oleh si Pino, itu juga termasuk laku. Jadi sebelum itu sebenarnya udah banyak film horor, film superhero. Cuman Jadi yang kedua itu yang laku ya. yang paling banyak itu Gundala dan Wiro Sableng. Wiro Sableng itu juga development ceritanya bagus. Terus dia juga Promonya juga bagus itu. promonya gencar. Pemainnya juga bagus, maksudnya Menurut- banyak. Menurut gue sih itu termaksud oke sih kalau si Wiro Sableng, dan Wiro Sableng itu termaksud salah satu karakter di komik yang paling populer. Iya. Dan kepopuleritasan Karakternya Wiro Sableng bahkan melebihi Gundala. Itu lebih Iya. bagus tuh kalau Wiro Sableng kostumnya. Dan Banyak pemainnya juga. kostumnya pertama bagus. Wardrobe bagus. Terus kayak ceritanya juga kayak ala-ala Ada unsur komedinya, ringan juga, jenaka juga. kayak dinasti zaman dulu nggak sih, kayak Tapi ala kesannya juga ada tetap ya. perang zaman dulu gitu loh, kolosal gitu loh. Ya. Keren sih. Pas. Kesatria. Terus ada juga film, lo ingat nggak Pendekar Tongkat Emas? Itu juga oke Ya, tuh. Pendekar Tongkat Emas. Itu termasuk superhero Indonesia Ada juga. Raja juga masih Eva. Nah itu juga pembuatan karakternya juga oke, dan pembuatan dari eksekusinya juga keren. Pemainnya juga. Dan yang paling ini juga sih sebenarnya ada film yang flop juga sebelum kejadian-kejadian dari Gundala, yaitu ada Garuda nggak laku. Lu Nah, ingat itu kan- Garuda? Nah itu kan film yang laku. Nah sekarang kita bahas yang laku. Yang nggak laku. Ada nih. Garuda itu termasuk apa ya, aneh juga sih karakternya, udah baru dan aneh, dan development ceritanya kurang. Ada Valentine, itu tau nggak? Nggak tahu, gua Valentine juga karakternya yang ungu keren, gitu. kan? Itu banyak film yang superhero nggak laku. Karena kurang filmnya. Iya. Atau kurang promo juga. Nah, banyak banget itu. Dan kita lanjut lagi ke film yang baru yang zaman sekarang itu, yang setelah Kita bahas Gundala kemarin deh. adalah Cerasi. Sri Asih. Setelahnya itu Padahal kan kayaknya dari udah- 1 juta ke atas sampai turun Dari jauh. lumayan, Lumayan kita ya? keren, cuma nggak tahu kenapa nggak laku. Apakah ceritanya berat atau kurang promo? Promo ya kurang. Cuman kalau menurut gua sih lebih ke karakter Sri Asih tuh ceritanya berat. Lebih ke politikal gitu loh. Unsur permasalahan yang ada di film itu membuat si penonton juga ya? merasa wah ini terlalu sensitif, ngebahas korupsi lah, ngebahas inilah. Jadi seakan-akan tuh karakter Sri Asih tuh paling kuat dibandingin karakter lain. Eksekusinya bagus ya. Wah keren sih untuk Ceritanya itu yang terlalu berat. actingnya. Dan kurang promo. Rumit, kebanyakan permasalahan dibandingkan actionnya.
kalau dari sepanjang film itu actionnya lebih padat, itu lebih mantep. Jadi daripada cerita-cerita politik terus malah itu membuat si penonton jadi Mendingan kerah. mengutamakan si karakternya dulu nih, si Serasi. Perkenalan karakternya lebih Nah, kuat lebih lagi. asal usul sih lebih bagus. Ya, betul. Background story kenapa sih Ya, Sri ini Asihnya itu dari mana, backgroundnya keluarga dari mana, kekuatannya. Terus kan dia kan kalau Serasi itu apa sih kekuatannya? titisan Dewi Asih, jadi dia kayak sajam gitu iya, dengan bisa. Sri Asih langsung Ini keluar. gitu mental, menonjok orang ya. Dia banyak kekuatannya lah, keren. Macam. Tapi sayangnya titisan dewasanya nggak diceritakan lebih lengkap, malah permasalahan politik yang ada dibahas itu. Konfliknya terus berat. Selanjutnya Virgo, waduh ini Virgo sebenarnya Gue potensial dengan banget sih. ringan, remaja-remaja teenager Ringan. atau enggak sekolahan. Cuman nggak tahu ya kenapa ya. Karena faktor Apa pemainnya dan kontroversi pemainnya. Pada saat itu kan si Jara tuh lagi kontroversi banget. Karena dia itu apa namanya? Ya gara-gara dia nggak bisa menjaga image dia di sosial media ya. Jadinya terbawa kepada promosi filmnya. Ya pas. Iya kasus begini-begini gitu. Skandal. Ya. Yes. Jadi kalau menurut gue itu pengaruh juga ya pemerannya. Untuk editannya, ceritanya ringan loh, bagus. Bagus ringan dan oke. Sama pemain atau pemainnya yang lebih kenal masalah. Dan potensi ke film kurang. berikutnya juga oke Jadi sih. berdampak ke filmnya gitu. Mhm. Gara-gara pemain utamanya. Dan kurang promo juga sih sebenarnya. Iya. Di sosmed atau Di kereta. Biasanya ditempel poster-posternya di kereta. ya atau pemainnya datang ke bioskop gitu kan. Iya, harusnya sih lebih bagus lagi ya. Dan kedepannya gimana nih nasibnya nih? Terutama film Tira kan nanti akan ada di Disney. Mungkin itu masih bisa dilanjutin ya. Dia kan kalau di digital streaming kan nggak peduli tentang berapa jumlah penonton. Tapi banyak penonton. dan itu digital streaming berjalan terus. Waktu untuk penayangannya lebih panjang dibandingkan di bioskop kan. Kalau di bioskop paling berapa hari sih? Kalau nggak laku, misal hari Minggu udah ditarik. Yang kalau aku berikutnya nih Gatot Kaca. Gatot Kaca itu Yang dari laku. Yang dari versi itu Dewa ya, Satria Dewa. itu juga mahal. Lumayan sih sebenarnya, cuman potensinya juga besar sih untuk dikembangkan sebenarnya. Ada Rizky Nazar Ada. gitu. Nanti bakal ada Gatot Kaca, ada Pandawa, ada si Arjuna. Banyak sebenarnya karakter pewayangan Ted. Itu lebih potensial juga sih. Banyak kebanyakan dari wayang. Iya, itu keren sih. Cuman sayang banget ya. Kalau Nyi Roro itu bukan sebenarnya. Ya, Urban Legend horror itu sih Ini ada kekuatan ombak. keren. Tapi hantu-hantu di Indonesia punya kekuatan loh. Di filmnya gimana sih? Hantu di Indonesia banyak kekuatannya keren. Dan yang Tira tuh, kalau tadi mau bahas tentang Tira, Chelsea. sebenarnya potensial juga sih untuk ditayangin di bioskop. Tapi untungnya dia ditayanginnya Iya. di digital streaming Disney. Kayak si Chelsea Islan, BCL, Maudi, Cinta Laura itu cocok loh. Jadi Iya, karakternya. seperti orang wanitanya gitu. Makanya kalau itu berkembang semua Kurang laku. semua Si pemain. Pepe tapi juga sebenarnya cocok jadi Serasi. Iya, Cuma itu. maksudnya kalau superhero-nya laku otomatis tuh pemain film bakal diajak ke itu. Jadi kayak Jadi dibikin lagi. gudangnya film superhero ya pusatnya di situ. Nah, semua Nah, atau enggak mungkin kenapa nggak laku? Mungkin ke pamor kali ya sama film horor. iya lagi banyak film horor juga Karena yang kan naik. saingannya film horor. Horor Orang-orang dan suka horor. Ketika film itu tayang. Horor, action dan drama itu wah dominan banget sih. Iya, sosoknya itu juga tuh kalah saing. Iya. Horor sih yang paling dominan banget di bioskop Nah, kenapa sekarang. nggak laku ke film superhero? Iya. Jadi kalau menurut gue ini Tira tayang di Disney itu lebih menurut gue lebih ke rehat sih. Bagus itu karena kita ngasih jarak untuk Iya. si kan sebelumnya Mungkin gitu ya. dari Virgo ke nanti Godam dan Tira itu kan penyambungnya Tira. Nah Tira ini menjadi kayak rehat sejenak untuk mengetes pasar lagi. Apakah masih berpotensi untuk ditayangkan di bioskop tuh Godam Tira atau udahan aja? Nah, itu bakal menjadi salah satu faktor utama dan faktor paling penting nanti kelanjutan Godam dan Tira. Nah, kalau lu sendiri apa nih film superhero yang pengen banget ditonton? Maksudnya pengen banget dibikin terus lu tonton karakter superhero di Indonesia. Apa ya, gue Belum tuh. nggak terlalu ini sama karakter superhero di Indonesia sih. Tapi gue lebih pengennya sih Wiro Sableng ya, karena katanya Wiro Sableng bakal dibuat juga yang kedua. Dan itu jauh lebih seru sih. Cipta Gua Hantu. Si Buta dari Dua Hantu itu nanti sebenarnya bakal tayang. Thumbnailnya tuh beda, ada 4 tuh. Nah sekarang zaman Patriot, nanti ada zaman yang Oh masalah. iya, zaman dulu tuh ada 108. Itu mungkin kalau di filmin lagi seru nggak sih nostalgia? Iya. Dulu Itu kan sebenarnya aku si, Saras 008. si Buta Dua Hantu tuh si Iko Uwais. Sayangnya nih nggak berlanjut apa enggaknya bingung nih. Kalau berlanjut dapet dia. Pemainnya tuh nantinya mau Iko Uwais. Iya.
Kan udah di sama si Joko Anwar dan lain-lain timnya semuanya udah dikasih Jadi tahu karakternya. karakternya masing-masing Kalau sekarang siapa. apa ada nggak? Nggak ada, itu nggak di luar bumi langit. Ada Panji Millennium kalau lu tahu. Ya, banyak sebenarnya. malah. Banyak sebenarnya karakter superhero. Tapi itu rata-rata Kalau dari Satria sinetron ya. Vegeta, Ya itu Jepang, itu adaptasi sih. Adaptasi superhero di Indonesia tapi versi Jepang. Jadi yang pengen versi- ngikutin kayak di Jepang cuman kita versi kita gitu. Lebih mirip kayak Shin Rider. Ya, intinya kalau aku pemainnya kurang promo ya atau kayak saingnya. Banyak faktor. Ya semoga aja nanti Tira di Disney Plus banyak Semuanya penontonnya. promonya harus gencar dan harus nyari tayangan yang pas nih. Iya. Kira-kira nggak saingnya nggak terlalu berat. Apakah Joko Anwar harus turun tangan lagi untuk membuat promosi filmnya jadi naik? Karena timnya Joko Anwar lebih potensial Si dibanding Joko Anwar itu Upi dan di lain-lain. Gundala doang ya. Udahlah, Kalau tidak asli Upi ya. Upi. Maksudnya timnya Joko Kalau Anwar Joko Anwar lebih bagus sih, lebih bisa menjual gitu. Ya, lebih bisa promonya. Film-film dia banyak fokus kan, nggak cuma horor. Awalnya emang Nggak cuma superhero doang. Joko Anwar tuh awalnya kurang laku filmnya, tapi makin kesini kualitasnya makin terjaga, Terbukti. standar ke atas lah, jadi Ya, kalau- membuat filmnya makin yakin. Kualitas dia bagus, otomatis naik sendiri lah. Iya, kayaknya harus terlibat lagi di Joko Anwar. Khusus di Godam Harus Getir dibantuin dan ya. Tira nanti, biar setidaknya nge-push lagi, nge-push penonton. Ya, Ya sejuta minimal aja dah, sejuta, sejuta lah ya ya. cukup tuh. Wah sayang banget, Godam Tira ada dua loh, Tira sama Godam, ada dua karakter yang bakal tampil kan itu termaksud oke. Sebelum ke Patriot yang pulang semuanya. Itu Iya. kalau Tira sih, Jadinya tuh mau bikin kayak ala Itu dari itu. Avenger kan. ya. Nah, coba dulu cocok tuh jadi Godam, dia yang berikutnya itu cukup itu Godam Tiranya itu kayak Islam. Tapi Tiranya ditolong oleh Karena Duan di bingung Disney. jadi takut ngeloknya. Tapi jadi belum syuting gitu. belum, karena harus cari investor baru. Siapa yang mau kasih Iya. dana, tapi resikonya gitu, bisa laku bisa enggak. Kalau nggak laku ya investornya keluar lagi. Investor itu kayak pendanaan Iya, kayak iya. ya bisa jadi ini Lawson misalnya kalau mau gitu kan. Kayak mau kayak pembangunan juga ada investornya. Ntar tiba-tiba ada adegan dia kalau Lawson. Terapi anak tuh jadi investor. Berarti sambil. Ya dia lagi pusing sama Pan. Adik Dia gabung ya? Adiknya. Enggak, adiknya masih Semua dong. Isya sama si Cici. Itu mah Sanas. Ya, lakinya sama sama Nisha. Tapi bukan sama saya. Hmm. Kalau si JJ-nya juga sama. Nah, kalau menurut gue sih Raffi Ahmad cocok sih. Jadi superhero apa ya kira-kira ya? Apa ya? Susah. Superhero yang karakternya biasa aja tapi memiliki Kayak mental Raya. yang kuat gitu. Wah, Raffi Ahmad cocoknya jadi superhero Batman. kayak Iron Man nggak sih? Maksudnya Pinter Raya. kayak Raya gitu loh. hmm. Tapi nggak ada ya kalau dia di Indonesia tuh apa yang mirip-mirip Iron Man? Panji Millennium. Di petualang. Hah, bisa tuh ya dia menjadi superhero. Nah kita juga bisa sih. Oke. Mungkin itu aja kali ya, pembahasannya cukup panjang kali ini karena kita kayak gregetan gitu sama superhero, pengennya laku biar kita bisa nonton terus superhero Indonesia lokal. Semoga nih Wirsa Karena kan bisa referensi dengan takutnya kehadiran dia juga nanti naikin lagi buat takutnya untuk kalau bosan nonton. ya horor terus apa Superhero. kan seru nonton superhero kan fantasi itu action. Ya nggak harus sering, tapi setidaknya dalam setahun ada. satu atau dua. Itu akan seru sih. Ya semoga Terus Chico Jericho kalau di PNS. Tetap deh. Godam dia. Cuma Badannya sayangnya bagus dia. lanjutannya gimana nih? Kita jadi Godam superhero lanjutannya. kayak ibaratnya kayak Captain America lah kalau di Avenger. Barang kalau filmnya laku tuh bakalan kita bikin kayak Avenger kan Patriot ya. Iya. Ya makanya itu potensinya. Yang penting mah laku dulu, bukan masalah mau dibuat apa enggak. Personalnya itu laku dulu ya Iya. per orang karakternya. Kalau nggak laku ya orang yang mau bikin filmnya juga susah karena budgetnya kan orang dapatnya bukan dari film, pendapatan penonton, terus kan sponsor sama pendanaan investor tuh penting karena dia butuh kostum, butuh setting tempat. Iya ya teman. Ya. Wah, banyak Iyalah, lah. banyak. Lebih besar dari horor malah. Apalagi superhero kostum sih terutama yang harus bagus detail. Jadi itu aja mungkin Sama untuk lokasi. kali ini superhero, nasib superhero Indonesia. Kalau menurut kalian gimana nih nasibnya nih? Tulis di kolom komentar. Gue sih berharap bisa naik lagi ya. Oke, dukung film Indonesia. Subscribe
Teddy dan dukung terus film-film Indonesia. Ayo nonton film Indonesia, terkhusus film superhero. Bangga film Indonesia. Nice. Semoga bisa masuk Oscar, gue bakal menang. Pengen banget ngeliat film Indonesia menang Oscar. Sampai hari mungkin dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.